Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bu Rati dan teman-teman di manajemen strategi kelas A. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dari hasil diskusi kami, yaitu mengenai balance scorecard atau BSC. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, di mana kelompok 1 sendiri ada 3 anggota. Yang pertama ada Rianingrum Hayu P, NPM 19.002. Lalu yang kedua ada Marta Mandepanjaitan, NPM 19.024. Lalu yang ketiga ada M. Hirzal Hakyu, NPM 19.153. Oke, balance scorecard. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian balance scorecard atau BSC. Balance scorecard sendiri yaitu merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang modern dengan mempertimbangkan 4 perspektif, yang dimana 4 perspektif ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan BSC sendiri atau balance scorecard sendiri itu dapat juga diartikan sebagai penerjemah strategi dan tujuan dari suatu perusahaan yang ingin mencapai tujuannya dalam jangka panjang yang kemudian nantinya itu akan diukur dan dimonitori secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan balance scorecard atau tujuan dari BSC. Nah, BSC sendiri itu menggunakan metode yang cukup panjang dan memerlukan beberapa tahapan analisis yang dimana tahapan analisis itu tidak bisa dilewati. Tapi dari situ sangat berguna untuk mencapai tujuan dan keputusan dari sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, di sini tujuan dari balance scorecard ada 4 poin. Yang pertama yaitu untuk mengkomunikasikan target perusahaan. Lalu yang kedua, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga yaitu untuk menentukan prioritas, proyek, produk, dan layanan. Lalu yang terakhir, poin yang keempat yaitu untuk mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari balance scorecard. Fungsi balance scorecard ini terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama itu memberi struktur pada strategi. Balance scorecard adalah cara yang logis dan struktur untuk membantu para pemimpin organisasi memastikan bahwa semua area organisasi dicakup dengan cara yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu memudahkan komunikasi strategi dalam bisnis. Rencana bisnis dirancang untuk menyampaikan rencana strategis dengan jelas. Ini adalah alat bantu visual yang baik dan sederhana yang digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen atau divisi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis tingkat tinggi. Untuk fungsi yang ketiga yaitu menyelaraskan departemen dan divisi. Jika ditetapkan dengan benar, semua divisi dan departemen harus selaras dengan strategi yang sama. Dan balance scorecard memfasilitasi proses ini. Dengan struktur yang dibuat dalam balance scorecard, kita dapat menghubungkan tujuan krisis kita dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Untuk fungsi yang keempat yaitu membantu karyawan melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategi organisasi. Dalam menggunakan kerangka kerja organisasi berfokus pada strategi, balance scorecard memungkinkan individu untuk menyelaraskan tujuan mereka di seluruh organisasi. Misalnya, seorang karyawan yang menetapkan tujuan kinerja reguler untuk tinjauan pribadi tahunan dan dapat menghubungkan tujuan mereka dengan tujuan divisi atau departemen mereka. Dan fungsi yang terakhir yaitu membuat strategi terus pada tracknya. Pembuatan kerangka kinerja balance scorecard ini didasarkan pada peninjauan strategi kita secara teratur dan kita hanya dapat melakukan ini jika strategi ini sudah kita atur. Pada slide selanjutnya yaitu adalah 4 perspektif dalam balance scorecard, yaitu terdiri dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah perspektif keuangan. Pada perspektif ini, yaitu data keuangan seperti penjualan, pengeluaran, dan pendapatan yang digunakan untuk memahami kinerja keuangan. Metrik keuangan ini dapat mencakup jumlah dolar, rasio keuangan, varian anggaran, atau target pendapatan. Bagian kinerja keuangan balance scorecard mempertahankan jenis metrik yang secara historis telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerjanya. Selanjutnya ada perspektif pelanggan. Pada perspektif ini,
dikumpulkan untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan kualitas, harga, dan ketersediaan produk dan layanan. Pelanggan memberikan umpan balik tentang kepuasan mereka dengan produk saat ini. Semua bisnis memiliki pelanggan atau klien, maka bisnis akan berhenti beroperasi jika tanpa mereka. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengukur seberapa baik kinerjanya berkenaan dengan pelanggan. Contoh variabel umum yang dapat diukur yaitu meliputi kepuasan pelanggan, jumlah pelanggan tetap, jumlah pelanggan baru, dan pangsa pasar. Lanjut yang ketiga yaitu ada perspektif proses internal. Pada perspektif ini, proses bisnis dievaluasi dengan menyelidiki seberapa baik produk diproduksi. Manajemen operasional dianalisis untuk melacak setiap celah, keterlambatan, hambatan, kekurangan, atau pemborosan. Perusahaan yang sukses harus beroperasi seperti mesin yang setel dengan baik. Ini mensyaratkan bahwa perusahaan memantau operasi internal dan mengevaluasinya untuk memastikan mereka memenuhi tujuan strategi korporasi. Ada banyak variabel yang dapat digunakan sebagai langkah-langkah bisnis internal, termasuk jumlah cacat yang diproduksi, downtime mesin, efisien transaksi, dan jumlah produk yang diselesaikan per hari per karyawan. Dan untuk yang terakhir, yaitu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini dianalisis melalui investigasi sumber daya pelatihan dan pengetahuan. Karakteristik pertama ini menangani seberapa baik informasi ditangkap dan seberapa efektif karyawan menggunakan informasi untuk mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif atas industri. Lingkungan bisnis adalah lingkungan yang sangat dinamis dan menuntut perusahaan untuk terus berkembang agar dapat bertahan hidup dan terus bertumbuh. Untuk mencapai target strategis seperti peningkatan pangsa pasar, manajemen harus fokus pada cara untuk menumbuhkan perusahaan. Langkah-langkah pembelajaran dan pertumbuhan adalah sarana untuk menilai bagaimana karyawan dan manajemen bekerja sama untuk menumbuhkan perusahaan dan membantu karyawan tumbuh di dalam perusahaan. Nah, dari keempat perspektif tersebut mencakup visi dan strategis organisasi dan membutuhkan manajemen aktif untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, balance scorecard sering disebut sebagai alat manajemen daripada alat pengukuran. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi, untuk mengimplementasikan balance scorecard ini tidaklah mudah. Jadi, perlu proses dan juga kesiapan budaya dari manajemen suatu perusahaan tersebut. Maka, seluruh lapisan manajemen pada perusahaan tersebut harus memberikan dukungan penuh terhadap penerapan sistem agar dapat berhasil. Untuk itu, sebelumnya perusahaan ini harus melakukan langkah-langkah, yakni yang pertama, yaitu mendapatkan kesepakatan dan juga komitmen dari seluruh pihak yang ada pada tingkat manajemen atas. Nah, manajemen tingkat atas ini apa sih? Manajemen tingkat atas ini adalah tingkatan manajemen yang paling atas atau biasa kita kenal dengan top manajemen atau manajemen puncak. Kemudian yang kedua, mendesain model scorecard-nya untuk menentukan faktor penentu seperti perspektif bisnis, kemudian tujuan strategik, dan juga KPI. Yang ketiga, mengembangkan program pendekatan yang tepat untuk diterapkan perusahaan tersebut. BSC ini dapat menjadi bagian dari budaya organisasi yang bersangkutan. Dengan begitu, proses penyesuaian akan berjalan lebih mudah. Dan perusahaan dapat memperhitungkan apakah ada akibat yang cukup besar dari perubahan tersebut. Dan yang keempat adalah menentukan elemen-elemen scorecard. Dengan diterapkannya alat tersebut pada sistem manajemen, perusahaan dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan dan juga kemajuan pada perusahaannya. Nah, selanjutnya adalah cara membuat balance scorecard. Cara membuatnya ini cukup mudah. Yang pertama adalah menyiapkan sebuah tabel yang terdiri dari 5 kolom. Kemudian, kolom pertama ini berisi 4 perspektif yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk kolom kedua ini berisi tujuan perusahaan. Kolom ketiga ini berisi ukuran, di mana ukuran pada balance scorecard ini adalah ukuran, skala, atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan ketentuan.
Untuk kolom keempatnya, yaitu target, di mana target adalah pencapaian yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, kolom terakhirnya, yang kelima ini adalah aksi, di mana aksi adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dapat dilihat pada tabel di atas yang berisi contoh balance scorecard pada PT Baci Super. Pada perspektif finansial, PT Baci Super ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan laba usahanya dan tidak ada ukuran pada perspektif finansial ini. Kemudian untuk targetnya pada PT Baci Super ini mempunyai target 10% kenaikan laba. Dan yang terakhir, aksi yang dilakukan yaitu dengan cara mengurangi biaya yang tidak perlu. Selanjutnya, pada perspektif pengetahuan pelanggan, PT Baci Super ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan opini baik perusahaan pada pelanggan. Nah, untuk ukurannya yaitu rata-rata waktu responden pelanggan, kemudian untuk targetnya yaitu 10% lebih cepat. Aksi yang dilakukan ini dengan cara menggunakan aplikasi chat untuk menanggapi komplain dari pelanggan. Kemudian untuk proses bisnis internal, tujuannya adalah untuk efisiensi proses penjualan. Nah, ukurannya ini adalah rata-rata waktu pencapaian proposal yang telah dibuat oleh perusahaan. Untuk targetnya sendiri adalah sehari lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian untuk aksinya adalah dengan cara menggunakan aplikasi baru untuk otomatisasi penjualan. Nah, yang terakhir ini adalah perspektif inovasi, di mana perspektif inovasi ini tujuannya adalah menemukan produk baru yang mudah untuk dijual. Untuk ukurannya sendiri adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian untuk targetnya, ini ada 2 target produk baru. Nah, aksinya yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara menambahkan 2 inovasi rasa baru untuk produk Boci ini. Nah, cara pembuatan balance scorecard ini cukup mudah kan? Jadi, buat kalian yang mempunyai usaha, kalian bisa menggunakan sistem balance scorecard ini agar usaha kalian dapat berjalan lebih lancar, berkembang, dan lebih maju. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari kelompok kami dapat menyimpulkan dari penjelasan BSC atau balance scorecard sendiri, yang dimana pengertian dari BSC yaitu alat ukur dalam sebuah perusahaan atau organisasi, yang dimana alat ukur kerja ini dapat juga diukur melalui visi, misi, dan strategi perusahaan yang melihat 4 perspektif, dimana 4 perspektif sebelumnya itu sudah dijelaskan. Yang pertama ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dan dari BSC sendiri, kita dapat mengetahui juga keunggulan yang dapat diperoleh dari BSC dalam sistem perencanaan strategik, yaitu mampu menghasilkan rencana yang memiliki karakteristik komprehensif, koheren, dan seimbang atau terukur. Dan demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai BSC atau Balance Scorecard. Dan atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.